Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Salsabila dengan NIM S1A1230005 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hal Oleo. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai topik terkait aplikasi yang berbasis digital dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah saya sendiri. Adapun pada topik ini saya akan membahas mengenai KTP elektronik atau yang biasa dikenal dengan iKTP. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Nah, yang pertama sebaiknya kita kenali dulu apa sih KTP itu. iKTP atau KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum nomor induk kependudukan atau NIK, di mana NIK ini merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor induk kependudukan yang ada di iKTP nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam penerbitan password, surat izin mengemudi, NPWP, polis asuransi, sertifikat atas hak tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya, di mana terkait hal ini tercantum dalam dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminbu. Relevansi terkait topik mengenai iKTP ini itu sendiri adalah yang merupakan sarana digital dan juga berhubungan dengan tugas dari mata kuliah saya sendiri, yakni terkait dengan governance digital dengan sistem iKTP yang penerapannya sudah ada di setiap daerah. Kemudian pembahasan yang kedua, ini terkait dengan latar belakang di mana diciptakannya iKTP ini dikarenakan pada sistem KTP lama itu memungkinkan dapat terjadinya duplikasi dan pemalsuan data karena belum ada database terpadu. Maka dari itu tujuan dibuatnya iKTP adalah yang pertama, mencegah KTP ganda dan pemalsuan. Yang kedua, menjamin hak pilih yang adil dalam pemilu dengan data pemilih yang valid. Yang ketiga, menciptakan data kependudukan yang akurat untuk mendukung pembangunan. Dan yang keempat, yaitu memudahkan pelayanan publik dengan identitas tunggal dan berlaku nasional. Nah, kemudian dari hal itu, apa saja manfaat yang dapat kita rasakan? Yang pertama, manfaat bagi masyarakat. Yang pertama itu identitas jati diri tunggal, kemudian tidak dapat dipalsukan, kemudian tidak dapat digandakan, dan dapat dipakai sebagai kartu surat dalam pemilih atau pilkada. Dan apa manfaatnya bagi pemerintah? Bagi pemerintah, dengan adanya sistem iKTP ini, maka akan meningkatkan keamanan dari data penduduk dengan menyimpan data biometrik yang sulit dipalsukan, sehingga mengurangi risiko pemalsuan dan duplikasi identitas. Mendukung pemerintah digital dengan pengelolaan data penduduk secara real time yang mempermudah administrasi dan juga penyusunan kebijakan berbasis data, memastikan validitas data pemilih dalam pemilu dan pilkada untuk menghindari kecurangan dan menjamin hak pilih warga negara. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan atau hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program ini. Hambatan teknis seperti pengambilan data biometrik dan pencetakan kartu yang juga menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan iKTP. Infrastruktur yang terbatas terutama di wilayah terpencil menambah kesulitan dalam aksesibilitas dan mobilitas petugas untuk melaksanakan program pendaftaran. Tantangan ini mencakup kondisi jalan yang sulit dilalui dan lokasi yang jauh. Yang ketiga yaitu kesadaran masyarakat yang rendah juga perlu diatasi melalui pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif, melibatkan tokoh masyarakat dan juga kerjasama dengan berbagai pihak. Yang terakhir yaitu keterbatasan anggaran juga menjadi kendala yang mempengaruhi pelaksanaan dari program itu sendiri. Nah, karena mendapati tantangan-tantangan tersebut, maka kita perlu untuk mencari solusi agar dapat memperkecil kemungkinan tantangan pada penerapan kebijakan yang sama di masa yang datang. Solusi yang pertama dapat berupa memperbarui dan mempermudah teknologi pengambilan data biometrik serta proses pencetakan kartu agar lebih cepat dan efisien. Yang kedua, membentuk kelompok relawan atau mitra lokal yang dapat membantu
menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran dari masyarakat terkait pentingnya pendaftaran iktp. Dan yang terakhir yaitu mengalokasikan dana khusus untuk memperbaiki akses jalan dan juga menyediakan kendaraan yang sesuai untuk mobilitas petugas di wilayah terpencil. Kesimpulannya, pemilihan iktp sebagai bahan pembahasan relevan karena iktp adalah identitas resmi nasional yang menyatukan data kependudukan secara digital, mencegah duplikasi dan pemalsuan identitas, serta penting dalam mengakses layanan publik dan administrasi pemerintahan. Iktp juga mendukung validitas data pemilih dalam pemilu dan memudahkan pemerintah dalam pengelolaan data kependudukan yang akurat. Adapun harapannya itu terkait pengembangan iktp ke depannya adalah pada layanan pendaftaran ini akan diperluas terutama ke daerah sulit dijangkau supaya semua warga bisa memiliki iktp dengan mudah dan juga bisa menerapkan layanan jemput bola bagi masyarakat di daerah terpencil, serta diharapkan dapat mengurangi birokrasi dan memudahkan akses warga ke layanan pemerintah tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil. Sekian presentasi dari saya terkait dengan pembahasan iktp atau KTP elektronik. Sampai jumpa di video selanjutnya.